Beberapa tim sukses di Eropa dalam beberapa tahun terakhir telah membangun struktur tim mereka dengan trio lini tengah yang kuat yang dipengaruhi oleh perubahan taktik sepak bola modern saat ini. Sebagian besar tim saat ini menggunakan formasi 4-3-3 atau 4-2-3-1 yang memungkinkan terciptanya kombinasi 3 pemain di lini tengah. Barcelona yang dilatih oleh Pep Guardiola dianggap sebagai salah satu tim terbaik di dunia dengan mengandalkan kehebatan trio lini tengahnya, sedangkan Zidane telah mencapai kesuksesan luar biasa di Real Madrid dengan memainkan 3 gelandang berkarakter di lini tengah. Kemitraan lini tengah berkembang dengan adanya berbagai keahlian. Beberapa trio lini tengah terbaik di dunia memiliki kombinasi atribut defensif maupun ofensif yang seimbang yang sangat bermanfaat bagi tim. Berikut adalah 5 trio gelandang terbaik di dunia abad 21 yang sangat mematikan. Ketika Antonio Conte ditunjuk sebagai pelatih Juventus pada tahun 2011, ia membuka era dominasi domestik yang tak terbantahkan bagi klub itu, di mana keberhasilan mereka dibangun di lini tengah. Andrea Pirlo datang dengan status bebas transfer. Arturo Vidal bergabung dengan biaya 2,5 juta euro, dan Claudio Marchisio merupakan produk Akademi Juventus. Ketiganya bergabung untuk membentuk dasar yang efektif bagi Antonio Conte untuk membangun timnya dengan keahlian yang berbeda di antara mereka. Pirlo menjadi pengatur permainan, Vidal terkenal karena sifat agresifnya, dan Marchisio merupakan pemain penyerang di lini tengah dengan kualitas teknik yang baik. Di bawah manajemen Antonio Conte, Juventus berhasil memenangkan 3 gelar liga berturut-turut dengan ketiga gelandang itu menjadi poros permainan mereka. 3 gelandang terbaik generasi modern bermain bersama untuk Liverpool dan hampir memenangkan gelar Liga Premier Inggris perdana buat Liverpool pada tahun 2009. Trio lini tengah terbaik cenderung sangat seimbang seperti trio Juventus yang disebutkan di atas, Steven Gerrard, Xabi Alonso, dan Javier Mascherano. Semuanya sangat berbakat tetapi dengan cara yang berbeda. Gerrard adalah bintang tim, produk Akademi Liverpool yang berbakat, yang bakat menyerang membuatnya menjadi ancaman kuat melawan tim manapun di Eropa. Mascherano kemudian bermain sebagai bek tengah di Barcelona, adalah seorang gelandang bertahan yang tangguh dengan gaya permainan agresif. Dan terakhir, Xabi Alonso adalah pengumpan dari dalam, seorang pemain yang secara teknis mampu mengendalikan tempo permainan. Skuad Liverpool 2008-2009 sangat dekat untuk menjadi juara Premier League sebelum akhirnya menutup kompetisi dengan margin 4 poin di belakang Manchester United. Jose Mourinho mendadak populer setelah Chelsea memenangkan gelar Liga Premier pada tahun 2005, musim pertamanya sebagai manajer klub. Musim berikutnya, kedatangan gelandang asal Ghana, Michael Essien dari Lyon dengan bayaran 34 juta euro semakin memperkuat posisi mereka. Essien akan membentuk kemitraan di lini tengah yang menakutkan dengan Frank Lampard dan Claudio Makelele. Chelsea asuhan Jose Mourinho memenangkan Liga Inggris sekali lagi dengan menjadikan trio ini sebagai mesin permainan. Pengaruh Makelele dalam posisi gelandang bertahan sangat terkenal dengan peran yang sekarang dinamai Makelele Roll. Lampard adalah pencetak gol yang produktif. Di sisi lain, Essien mampu berkontribusi baik secara defensif maupun ofensif. Pemain internasional Ghana itu adalah pesepak bola handal yang pada puncak karirnya adalah salah satu gelandang terbaik di Liga Premier Inggris. Toni Kroos, Casemiro, dan Luka Modric bisa dibilang trio gelandang terbaik yang pernah ada. Real Madrid mencapai puncak dominasi di Eropa ketika mereka memenangkan 3 gelar Liga Champions berturut-turut di bawah manajemen Zidane. Sementara mayoritas fokus tertuju pada Cristiano Ronaldo, sejatinya agresivitas lini tengah jadi kunci yang sesungguhnya permainan agresif Real Madrid. Kroos, Casemiro, dan Modric adalah mesin penghidup permainan Los Blancos. Casemiro sekarang dianggap oleh banyak orang sebagai salah satu gelandang bertahan terbaik di dunia, sementara kualitas Kroos dan Modric sebagai penyuplai bola dan pengatur tempo permainan amat luar biasa. Luka Modric kini memasuki usia 35 tahun, layak ditunggu siapa yang akan menggantikan perannya di Real Madrid.
Barcelona asuhan Pep Guardiola dianggap sebagai salah satu tim sepak bola terhebat dalam sejarah. Pujian untuk sebagian besar kesuksesan luar biasa tim ini diberikan kepada trio lini tengah Xavi Hernandez, Sergio Busquets, dan Andres Iniesta. Ketiganya adalah produk Akademi La Masia, akademi muda terkenal milik Barcelona. Sementara Xavi dan Iniesta menjadi anggota tim inti pertama. Busquets dipromosikan ke tim senior oleh Guardiola yang melatihnya selama menjadi manajer Barcelona B. Busquets dalam waktu singkat segera menjelma menjadi gelandang bertahan terbaik di dunia, sementara kemampuan Xavi dan Iniesta untuk mengontrol lini tengah dengan umpan mereka tak tertandingi. Dengan Lionel Messi memimpin di lini depan, Barcelona asuhan Guardiola menjadi tim yang sangat ditakuti di Eropa.